Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 22. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hingga menurut segala jalan yang telah ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah yang hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, yang menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami. Engkau di atas segala-galanya. Bicaralah Engkau agar kami taat. Kuduskanlah lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang Kau pesankan tersalurlah, dan urapi tempat ini. Perlengkapi dengan kuasa-Mu, dan beri urapan-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, maka kami percaya Tuhan sudah memberkati tempat ini, menyucikan hati kami, menyucikan ruangan ini, menyucikan pikiran kami, menyucikan tubuh roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam firman-Mu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Shalom, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih Tuhan, mari kita belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ya, saudara, tema hari ini indah sekali, di mana kita berkata bahwa kita sebagai orang yang tidak sempurna, tetapi kita mau belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kita perhatikan gambar ini, saudara. Di dunia ini, saudara, tidak ada sesuatu yang sempurna. Ya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Dan di dunia ini tidak ada sesuatu yang membuat kita ini untuk menerima suatu kebahagiaan yang menjadi kita
sempurna. Mari kita mempelajari ayat-ayat demi ayat, saudara. Coba perhatikan. Saya bilang coba karena kadang kita mendengar tapi pikiran melayang, ya. Kadang kita duduk tapi tidak terfokus. Makanya saya bilang coba mendengar. Kenapa? Karena Tuhan ingin aku mengetukmu. Siapa yang mengetuk? Tuhan. Mari kita perhatikan di sini. Ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi, saudara perhatikan baik-baik, ini ada ayat 12 ini kita bagi menjadi 3 bagian, karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa, saudara. Kita akan mengambil ayat ke-13, 14, dan 15 lebih dulu. Kenapa? Karena di sini dikatakan, hai orang Israel. Kita ini Israel adalah pilihan Allah, saudara. Kita ini juga adalah pilihan Allah. Dan nama Allah berkata, apa yang kamu minta? Ini bahasa sehari-harinya. Apa yang kamu minta daripada Tuhan? Selain kamu takut akan Tuhan. Betul kan? Kita harus takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan jalan yang ditunjukkannya. Itu tubuh. Mari kita perhatikan tubuhnya. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi, namanya orang yang mencintai Tuhan, yang mau melakukan perintahnya, yang mau masuk taat dengan ucapan syukur, ya, mau akrab dengan Tuhan, maka kita harus belajar takut dengan Tuhan, yang awal mulanya adalah berpegang pada perintah-perintahnya, ketetapannya juga disampaikan, dan juga bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Lalu yang kedua, 14, saudara, itu tetap tubuh. Sesungguhnya, ini dibuka hatinya, Tuhan itu membuka hati. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit. Bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Jadi kita sadar bahwa tubuh fisik yang lemah ini, kamu sudah tahu petunjuk Tuhan, kamu takut akan Tuhan, tapi kamu harus berpegang pada perintah dan ketetapannya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah empunya langit, seluruh dunia ini adalah miliknya. Kemudian ada lagi jawabannya, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi saudara, karena kehidupan kita ini betul-betul mau belajar untuk masuk di dalam takut akan Tuhan dan menurut segala jalannya, maka kita memakai hidup kita untuk supaya Tuhan terpikat, supaya Tuhan bukan memikat, supaya Tuhan terpikat. Saya tahu terpikat. Supaya apa? Supaya Tuhan itu senang dengan kita, itu saudara. Bagaimana caranya? Secara fisik. Mari kita mempelajarinya ya saudara, karena tubuh itu kadang kita itu mengalami banyak perkara, ya. Kadang dengan tubuh yang terbatas ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini contoh saudara ya, contoh nih ya. Suatu hari saya pergi ke pasar, ya, keliling. Apa yang tak cari itu tidak ada. Buah yo habis, terus sayur juga tidak tak sukai, ya. Terus beras yang aku biasa cari itu biasa yang saya punya, maksudnya saya itu suka beras yang berbau wangi, pandan gitu ya. Kadang yang punel tapi murah gitu, intinya gitu ya. Ya paling tidak hiduplah seperti sederhana. Itu saya ingin tanamkan di situ, ya. Tidak ada semua. Secara logika fisik ini saya lemah, capek karena muter, gak ketemu gitu loh. Ya apa
ini tuh? Sampai capek saya dari naik turun tangga, kasarannya itu kan lantai atas sama bawah, cuari di mana-mana sampai kesel, dosol kasarannya. Hanya secara perasaan, secara kejiwaan saya, pikiran saya, oh ya wis lah, masa hari ini saya tidak belanja apa-apa gitu. Nah, hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan sudah berdoa tadi. Saya mau berangkat tadi, saya berdoa supaya minta pimpinan Tuhan agar saya mendapat yang baik. Malah nggak ada. Secara perasaan hati saya sedih, saudara. Pikiran saya juga, ya apa ini, buntu. Mau dibeli yang mana gitu. Nah ini saudara, kalau kita mau Tuhan itu terpikat dengan kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kita tidak mungkin marah, menyesal. Kita tidak boleh apa? Menyesal. Tidak boleh berontak. Kalau saudara, saya sudah berdoa, itu kan sama saja dengan berontak. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini tidak ada sedikit pun sudah. Itu kalau jam ada menit. Tapi ini enggak, sampai menit Tuhan Allah kita tuh udah tahu apa yang terjadi ke depan kita. Jadi seharusnya kita mensyukuri. Nah terus saya bilang loh, malaikat bilang, mensyukuri ya, kamu mensyukurlah, mengalirlah. Loh, ya apa sih Tuhan? Mengalir itu mana beras kan gitu. Mengalir enggak apa-apa, sayurnya enggak apa-apa, maklum. Buah enggak ada, maklum. Ini beras. Saya cari di mana karena saya tidak biasa dengan beli ke orang lain. Nah ini saya. Bagaimana kita cara takut dengan Tuhan dan menurut jalannya petunjuknya kalau dalam hidup kita tidak mau diatur. Betul enggak? Akhirnya saya bilang gini, Tuhan ya sudah, kalau gitu saya pulang aja besok nanti atau besok ketemu mungkin. Saya jalan aja, katanya Tuhan suruh mengalir. Tapi di dalam hati saya bertanya loh saudara, tidak marah, bertanya, kok bisa ya beras habis? Kok bisa ya buah habis? Kok bisa ya sayur-sayuran semua sak gini, sak pasar kok tidak ada? Itu namanya apa? Ngedumbel. Halo? Ngedumbel lah. Geremeng. Tuhan digeremengi. Boleh nggak Tuhan digeremengi? Nggak boleh, tapi ini adalah karakter wanita. Kalau kita belanja enggak ada ngomel ya. Tapi di sini enggak ada. Mungkin saya aja. Waduh, sayang ini enggak ada. Waduh. Akhirnya saya gini sudahlah, saya diem aja lah. Tapi Tuhan bisik lagi. Hei hambaku, kamu kok kayak bangsa Israel? Loh, ada apa? Loh, kamu tuh loh sudah tak sedia. Loh, kok kamu enggak peka? Loh, mana Tuhan? Aku loh sudah naik turun atas sampai ke bawah, enggak nemu beras itu. Itulah maumu. Aku enggak mau kamu makan beras itu. Loh, tapi itu enak Tuhan. Tapi itu enak Tuhan. Kenapa? Karena hidup manusia sudah terbiasa. Kalau hidup kita terbiasa, kita enggak mau ngerti Tuhan mengubah hidup kita, bagaimana kita bisa menurut jalan Tuhan dan memikat hati Tuhan kalau hati kita sering ngedumbel kayak bangsa Israel. Aku akan membawa kamu ke Kanaan, keluar kamu, ngedumbel. Wah, enak dengan Mesir, padahal di Mesir dia nangis-nangis. Aduh, aku disiksa di sini. Saya suruh keluar. Aduh, tahu gitu aku kembali ke tempat sana. Di Mesir enak, masuk disiksa tapi dapat minum, dapat makan. Di sini jalan terus kakiku kemeng apa? Ngedumbel. Bagaimana cara hidup kita memikat Tuhan? Kalau hidup kita selalu ngedumbel, tahu yang ngedumbel ya seperti itu. Hanya saya gini ya sudah, hanya gini ya sudah. Saya mengalir aja seperti sesuai dengan Tuhan mau. Tapi Tuhan tegur. Seperti itukah kamu mengalir? Kan saya jalan. Kan saya juga ngikuti. Saya juga tidak pulang. Jadi kadang kita ini sok pinter, sok ngerti, dan sok tahu. Hingga Tuhan itu tahu isi hati kita. Sesungguhnya kita ini tidak mood. Kita ini tidak pas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hati kita. Jadi akhirnya dalam kehidupan kita ini selalu
tidak puas. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita tidak pernah memikat hati Tuhan. Nah, sekarang kita teruskan kesaksiannya. Saya jalan. Oh, itu ada tukang beras. Ya udah, aku ke sana. Itu karepe saya. Tapi saya enggak tanya Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, enggak bilang Tuhan, oh ini berapa Pak? Ini sekian, sudah, ini pasti ini Tuhan yang kasih. Tak beli 10 kilo. Udah, jalan, sudah berat, tak angkat. Ada ibu-ibu di sebelah sini pintu mau keluar, bukan masuk, mau keluar. Bu, tolong Bu, beli ini berasku, ini aku tanam sendiri, setiap hari tak doano, aku tuh pengen supaya laku, kok sejak tadi pagi kok enggak laku. Itu mengyang-nyang di telinga, lewat tuh saudara, mengyang-nyang di telinga. Akhirnya, sudahlah masa bodoh, kan saya sudah beli beras, toh saya juga sudah beli beras, saya duduk. Tapi Tuhan tegur, bagaimana kamu bisa melihat dan mengetahui keinginanku kalau kamu selalu sok pinter? Iya ya, aku salah ya gitu. Hanya saya balik lagi, ibu hilang. Saya enak aja bilang, ibu hilang, naik lagi ke mobil. Tuhan tegur lagi, bagaimana kamu bisa memikat hatiku kalau kamu sudah memutuskan sendiri? Tapi tidak ada ibu tadi. Jadi dalam hidup kita terkadang dengan banyak masalah itu kita ini menjadi sok, tahu ya? Jadi kita ngakal-ngakal dewek, kita atur-atur dewek hingga semuanya itu jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika saya bilang ya sudah, saya sudah mengalir, bener kamu mengalir? Ya udah jalani. Hanya saya jalan. Begitu jalan, tidak nemu ibu tadi. Udahlah, Tuhan. Akhirnya ibu itu mungkin jam pulang, besok saya kesini lagi. Itu karepe saya. Tuhan tegur lagi. Bagaimana kamu bisa memikat hatiku kalau kamu tidak sabar? Loh tuh saya ini satu hari disuruh nunggu di pasar, nunggu gara-gara beras. Itu logika saya. Saya mau masak Tuhan. Saya ini mau pengurapan nanti sore. Tuhan bilang apa? Bukankah yang mengatur waktu bukan kamu, Bapakku? Oh iya ya. Nah itu jadi seperti apa yang Tuhan beri perkataan itu seperti sesuatu yang membuat saya jadi malu. Iya ya, yang ngatur semua itu Tuhan ya. Berarti walaupun saya di sini pun saya tahu Tuhan pasti atur saya. Nanti saya pengurapan, saya masak, saya apa, pasti Tuhan atur. Saya ingat pada waktu saya ngelesi kue itu. Ya udah, jadi saya tidak ngomel, tidak ngomong, tidak apa, udah diem dah. Diem, 1000 bahasa diem, tapi dalam hati nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bukan terus ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh dibuka itu orangnya yang mau cari, bukan. Saya nyanyi karena nyanyian itu yang apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan kalau ku hidup suci. Tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya tahu apa yang terjadi. Saya nangis. Saya mengeluarkan air mata sendiri. Padahal saya tidak nangis. Maksud saya udah gitu. Tapi keluar air mata. Masalahnya saya gini. Kenapa ya kok saya nangis? Tuhan bilang, maukah kamu melihat apa yang terjadi, kenapa kamu nangis? Mau Tuhan, dibuka kronologinya. Ketika kita nyanyi, Tuhan itu di samping dan dia peluk kita. Saya tahu maksudnya, maaf bisa salah satu bantu saya ke depan karena Tuhan mau seperti ini kita. Bisakah? Saat saya nyanyi, saudara, anggap saya Tuhan dan ini adalah saya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan sini aja. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dipegang ke tangan saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia.
pasti buka jalan. Lalu dilepas tangannya, dia bilang, jalanlah ke sana, temui aku. Makasih ya. Saya kaget. Saya mau ditemui Tuhan. Ternyata Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Sak pasar tahu kalau saya digitukan? Gak tahu. Itu dunia roh. Roh kebenaran yang mengikuti saya waktu itu. Akhirnya saya jalan. Ketika saya sampai di satu tempat yang agak rungsep, tahu rungsep kotor, saya kaget. Kok ada ibu di situ ya? Ketika saya melihat ibu itu, matanya semuanya bersinar. Dan Tuhan berkata, inilah aku. Bagaimana saudara kalau saya ditemukan seperti itu? Nangis enggak? Senang enggak? Bahagia. Langsung saya pegang ibu itu dan saya bilang, ibu saya cari di mana? Ya, dia bilang, senyum itu. Indah, masuk di dalam tembus hati. Jadi kalau Tuhan, kalau kita membuat Tuhan terpikat, kita ini bisa ketransfer hati yang penuh dengan kebahagiaan, yang melimpah-limpah. Dan itu melebihi dari berkat, melebihi dari kehidupan. Saat itu saya bilang, ibu, tadi ibu bilang ada beras. Di mana berasnya, Bu? Dia bilang, Pak, sudah saya kembalikan ke rumah. Oh ya udah, Bu. Ayo ibu mau kemana? Mau belanja kah? Enggak, aku mau pulang. Ibu di mana rumahnya? Enggak, rumahku dekat di sini. Begitu saya pamitan, saya bilang, Bu, boleh saya doa? Boleh saya doa. Begitu saya pamitan, saya pulang. Sudah. Ketika saya pulang, kan ini lurus jalannya, saya tengok, ibu itu tidak ada, sudah. Berarti benar-benar Tuhan Yesus bukan mencobai, dia ingin hati kita supaya hamba sih Tuhan membuat hidup kita benar-benar bahagia. Amin. Jadi mari tubuh ini dilatih, saudara. Suatu ketika kita akan menghadapi sesuatu kenyataannya tidak menyenangkan, panas. Saya kalau panas itu sesek saya. Kalau saya tidak bersama dengan Tuhan dan tidak menyenangkan dan tidak memikat hati Tuhan, mungkin saya sudah mengeluh. Aku gak kuat, aku gak mau pelayanan di sini. Saya lakukan. Justru Tuhan ada di samping kita. Angin segar, bukan angin AC, bukan angin dari udara, tapi roh Tuhan turun dan mengirim malaikatnya. Sudah tahu, paham maksudnya? Jadi mari kita tahu bahwa ini adalah kehidupan yang betul-betul nyata dan kita perlu itu. Ketika mata saya pendarahan, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau? Tidur tapi kebablasan. Begitu kebablasan dibangunin Tuhan, suruh buka YouTube, suruh buka firman Tuhan, suruh buka semuanya. Berarti Tuhan ingin supaya hati kita ini melekat padanya dan membuat itu Tuhan terpikat pada kita. Punyakah saudara kerinduan untuk terpikat pada Tuhan? Halo? Mau? Kalau mau, buka hatimu, jangan menggerutu. Amin. Buka hatimu. Lalu yang kedua, saudara, untuk roh, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan. Beribadah, mengasihi dia. Nah, saudara, kita lihat ayatnya. Ayat 16 sampai dengan 18. Roh ya nih ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Amin. Jadi saudara, roh itu saudara tidak kelihatan. Kita punya roh tapi tidak kelihatan. Tapi kita harus tahu, sunatkan hatimu itu adalah saudara harus betul-betul menguduskan hidup saudara, betul-betul terfokus kepada Tuhan supaya saudara tahu masa depan saudara. Contoh nih ya,
Tuhan, aku nih pengen deket sama Engkau, ya apa caranya? Ternyata Tuhan tarik saudara untuk masuk tim doa, dalam tim urapan puasa, di mana sudah masuk dunia roh, masuk dalam doa peperangan, di kota ke kota. Itu saya alami. Saya tadinya tidak mengalami apa-apa, tapi saya tahu bahwa sunatkanlah hatimu itu adalah betul-betul kita ini tidak boleh tegar tengkuk karpe dewek. Ya saudara, waduh, aku tidak bisa loh, tapi hari ini kita harus berangkat. Begitu di kota ini banyak penguasa-penguasa tidak baik, bisa terserang, bisa apa, itu masuk dalam peperangan. Tapi yang dikatakan di sini roh, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Allah besar, kuat dan dahsyat, dan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi saudara tidak bisa bilang aku sakit, saudara tidak bisa bilang aku kayak gini, aku tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu kuat dan dahsyat. Dia berkuasa atas hidupmu. Ketika saya dipilih, kamu jadi hambaku, saya berontak. Apa yang terjadi? Koma. Ketika saya dibilang Tuhan, wah aku ini begini, ternyata Tuhan tegur saya kan, bahwa saya harus belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu mau dibawa kemana tubuh saya ini. Ketika saya mengalami hidup yang pincang, dalam arti dalam hidup keluarga, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, saya ini kakak nomor 1. Segala sesuatu tanggung jawab ada di saya. Pincangnya karena saya perempuan. Makanya dari rahim, mama kan tidak suka. Karena mama ingin anak yang lahir pertama adalah laki-laki. Tapi saya yang lahir perempuan. Tapi justru dengan kuasa Allah ini, maka saya makin belajar dikikis. Oh, kayak gini ya rasanya disakiti itu. Kayak gini loh rasanya orang itu difitnah. Kayak gini loh orang digosip tuh kayak gini. Jadi saya mengalami banyak perkara di situ dari saya masih muda. Saya dari masih muda harus ngalah. Masih kecil saja ngalah karena kamu CD, ngalah karena kamu begini. Akhirnya di sekolah pun juga itu. Sering saya dibully karena rambut saya panjang, dibilang tuh mau apa, itu saya alami. Kalau saya ingat balik lagi ke belakang, saya tidak akan kuat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya bukan apa-apa. Saya orang yang bodoh, yang dari desa. Itu pikiran saya, itu dulu saya. Bukannya sekarang berubah, tapi saya tahu bahwa kesederhanaan itu yang Tuhan mau. Semakin kamu berbobot, kamu harus tahu bahwa kamu harus rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh sok. Ingat, saudara, apapun yang kamu punyai, kepandaian, keahlian, kekayaan, derajat, pangkat di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Yang penting adalah rohmu itu betul-betul tahu bahwa Tuhan itu kuat dan dahsyat. Dia akan bela kita. Dia tidak terima suap kita. Oh Tuhan, aku sudah menang no jiwa sekian, tidak bisa. Oh aku sudah ngasih, tidak bisa. Itu adalah tanggung jawab. Yang Tuhan mau di sini adalah aku akan bersama kamu, aku akan bela hak anak yatim. Karena tahu anak yatim tidak punya papa mama. Saya pernah ngalami itu. Duh, aku masih punya papa, punya mama, tapi saya ngalami. Kenapa? Sudah disisihkan. Saya merasa terpencil, hidup sendiri. Kan seperti orang yatim. Itu dunia roh loh. Kalau kasat mata kan memang Tuhan bela hak anak yatim dan juga janda. Janda itu apa? Timpang hidupnya. Jadi dalam kehidupan yang timpang ini, saudara, Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada orang itu. Supaya dalam perjalanan hidup kita mendapat pakaian dan makanan. Itu menunjukkan bukan pakaian makanan yang kita terima dengan kasat mata, makan nasi, makan capcay, itu bukan. Minum ini bukan. Ini makanan pakaian ini dari surga. Nah, hati sikhen nama di dalam kitab Wahyu, ketika kamu setia padaku, aku akan memberikan kamu jubah kemuliaan. Ketika kamu setia kepadaku, aku akan menurunkan kemuliaanku, yaitu daun kehidupan dari surga. Jadi itu janji Tuhan. Jadi marilah kita menyadari bahwa roh yang kita punya ini, sudahkah kita itu menyenangkan hati Tuhan, memikat hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin hidup kita sembrono lagi,
karena ini adalah akhir zaman. Ya. Jangan bu anggap lah manusia tidak pernah salah, saudara. Saya pernah salah. Tapi bukan berarti kalau kita salah terus kita diem. Justru kita dicambuk. Oh ya, aku harus dewasa. Nah gitu. Ketika saya mendapat nilai jatuh di kelas itu, saudara, dan paling jelek di tempat kelas itu, saudara, satu kelas, saya dipermalukan. Tapi saya hanya bilang gini, saya tidak pintar, Tuhan. Tapi roh saya, tolong jaga. Karena saya takut. Karena ada juga saking stresnya, saudara. Jadi kalau malam tuh mimpi-mimpi, saudara. Mimpi dipukul, mimpi dimasukkan kamar gelap karena nilainya jelek. Gitu. Mimpi dipukul mama. Jadi pikiran yang jelek-jelek itu ada. Nah itu iblis. Bagaimana kita memikat hati Tuhan kalau di dalam hidup kita selalu terjadi seperti itu? Tidak boleh. 1000 kali sudah melakukan apapun, kalau roh saudara tidak dekat pada Tuhan, tidak akan bisa berhasil. Debu itu loh, tidak pernah doa anu berhasil. Bukan lihat aja, beda. Yang kita punyai adalah keselamatan. Kalau kita punya keselamatan dari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, posisinya bagaimana? Tuhan jamin haknya. Ketika kita menjadi yatim piatu dan janda, Tuhan berikan pakaian dan makanan. Amin. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik bahwa proses ini tidak hanya sampai di sini. Oh, cinta Tuhan datang hari Senin, Rabu atau Minggu atau apa. Itu adalah apa ya? Kewajiban kita. Tapi yang untuk pribadi menyenangkan dari Tuhan, kita harus mau melakukannya. Mari kita perhatikan ayatnya ya saudara. Ulangan 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi selain mengasihi Dia, kita harus beribadah dengan Tuhan Allahnya dengan apa? Segenap hatimu dan segenap jiwamu. Berarti ini adalah poin yang terakhir adalah jiwa. Mengapa di sini tangan Tuhan membuka? Kita lihat gambar itu adalah sinau dunia ini dalam naungan Allah. Jadi kita tidak bisa lari kemana-mana. Dan kita tidak boleh menghakimi orang, saudara. Kenapa? Karena jiwa ini, pikiran kita, hati kita, dan perasaan sering menghakimi. Contoh aja saya, saudara ya, saya ya. Dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saudara, seringkali saya itu mengalami banyak hal, saudara. Contoh nih, ini ibu ya, bisa doakan saya karena saya ini lagi nggak pas keadaan saya, nggak tahu kenapa, kayaknya melayang-layang. Kita doa. Bisa doa, kita buka kronologinya loh. Orang ini ternyata memakai sesuatu, tapi saya kan tidak mungkin mau cerita, saudara. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau aja yang bilang ya, saya tidak mau. Bagaimana kita bisa memikat hati Tuhan kalau kita ngatur Tuhan? Seharusnya ketika kita doa, dapat penglihatan itu dibuka. Tapi saya takut. Takut dia tersinggung, takut dia marah, karena pertama ketemu itu di dalam telepon itu sudah ke orang teriak-teriak. Ini Bu Titi ya? Boleh bisa doa? Kenapa ya? Kayak sabar. Saya gitu, kayak cerita mengenai hidup dia yang nggak pas, nggak bisa hidup kayak sesungguhnya gitu. Dibuka kronologinya. Ternyata orang ini dari kecil itu sakit-sakitan. Dengarkan nih baik-baik. Dari sakit-sakitan itu maka dibawalah sesuatu ke tempat lain dan itu diminumi sesuatu, dan minumnya itu berupa seperti sesuatu yang tidak baik ya. Bisa bunga ya, kalau saya lihat itu ada bunga, ada seperti tanah gitu, saudara. Kami tak lihat tuh kok aneh, tanahnya itu seperti belantung, dan belantung itu bisa bicara, aku ini tanah kuburan.
kemudian diminum, sembuh. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah Tuhan, Tuhan aja yang menyembuhkan, karena orang ini jahat, masuk di kereng gitu, garang. Saya tidak mau tengkar, saya tidak bisa ngomong, gak kronologinya. Ini umurnya pendek anakku. Wah, tambah nemen, saya mau tidak berani ngomong, umur pendek, tak doa malah nggak pas ya apa nih. Hanya suaminya bilang, Bu, boleh saya ketemu? Oh, beneran dalam hati saya, ketemu, ya aja kita ketemu. Konseling, buka, begini Bu, begini, buka semua kan. Begini. Saya bilang, semuanya itu adalah kewajiban. Semua sudah tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita tidak percaya Tuhan. Kan kamu anak Tuhan, iya, tapi aku merasa bahwa Tuhan tidak dengar aku lah. Kenapa Tuhan tidak dengar saya? Ya apa saya mau nyampe no? Tuhan bilang, wis doa, nanti tak buka. Ya udah doa, buka. Ternyata orang ini, suaminya ini suka olahraga, saudara ya, olahraga. Dengan olahraga itu, saudara, dia lari-lari. Ketika dia lari-lari, saudara, di situ, ada jurang. Dan jurang itu penuh dengan mayat. Ya, penuh dengan mayat. Nah, ada beberapa orang, entah anak sekolah, itu menabur bunga di situ. Nah, bunga yang ditabur itulah yang diminum sama istrinya. Lalu saya bilang apa? Tuhan ngomong, Tuhan, kamu harus cerita. Hanya saya cerita. Lalu dia bilang gini, mana mungkin? Tidak mungkin lah. Nah, gitu. Istri saya tidak pernah pergi kemana-mana. Loh, itu loh. Dari masih kecil, bukan sekarang. Gak mungkin. Udah percuma. Malah saya dimarah-marah aja. Nah ini, bagaimana kita bisa memikat hati Tuhan kalau pada saat kita kena damprat, kena hinaan, kena cacian, kita tidak tulus hati kita dengan segenap hati. Orang yang segenap hati itu mau berkorban, mau rela apapun yang terjadi. Hanya udah lama tidak hubungi saya bukan beneran, enggak, itu pikiran buat saya. Saya merasa sudah bahwa siapapun yang ketemu dengan saya, berarti Tuhan yang kirim. Itu dalam hati saya. Jadi saya bilang, Tuhan tak posoi dan aku berserah. Nyanyi saya menyembah, nyanyi menyembah. Bagaimana menyembah? Saya dapat mati saya, mati. Dan saya tengok, loh ini kan yang kemarin saya doa, lah pas saya meninggal dalam hati saya. Terus dalam nama Tuhan, saya serahkan Tuhan ke dalam, amin, saya begitu. Hanya saya tengah-tengah aduh, ya apa ya ini ya? Apa saya ambil HP, apa saya harus ini ya, hubungi orang ini ya? Tapi Tuhan tidak jawab. Nah ini sudah. Ketika saya mau menghubungi, saya tidak damai. Saya taruh. Saya orang bingung, sana ke sini, hanya saya ambil minum. Tuhan, ini air datang dari surga. Saya lagi galau. Biarlah Tuhan, saya percaya Tuhan punya kuasa. Bukan air ini dikuduskan supaya saya tenang, enggak. Saya bilang, saya tahu bahwa Tuhan punya kuasa. Saya minum, glek. Saya nyanyi, menyembah. Tidak lama telepon bunyi. Ini Bu Titi ya, cepetan segera ke sana, ke rumah sakit, ini lagi koma, mama. Ya itu orang itu dah. Hanya saya lari, saya sampai sana. Aduh, mukanya sudah pucat sekali, sudah tidak bisa. Dipikir pasti sudah meninggal. Saya bilang dah habis alamat nih. Terus ada satu orang lagi, menir, tinggi besar. Nangis itu saat jadi-jadinya. Dan saya dalam hati saya, waduh. Tak doa ya, orang ini meninggal, wah aku bisa dilabrak oleh orang ini. Itu saya mundur pelan-pelan, dempit, cari udara, panggil sama Tuhan, hambaku,
Cek Tuhan, saya tak ke belakang. Saya kira di belakang tidak bisa. Kalau saudara, apa yang tidak melakukan itu? Saya diam, saya duduk. Hambaku, hambaku. Siapa sih manggil saya terus tuh? Padahal saya tahu, pasti itu Tuhan tuh. Tidak mungkin di rumah sakit ada orang manggil hambaku tuh. Hanya saya gini, setelah saya berserah, serah, berani. Kok yo dunia roh, Tuhan pasti tolong. Itu gimana? Tuh. Yang gemuran itu meluk. Awas kamu jangan meninggalkan aku. Kalau kamu meninggalkan aku, ikut kamu mati. Aduh, kamu ikut mati. Aduh, ya ampun nih Tuhan. Waduh, mendrodok saja. Tuhan, sesuai dengan janjimu, saya harus beribadah pada Tuhan, melayani, dan harus segenap hati. Ya Tuhan, Engkau aja ya, saya tak jalan mundur lagi sudah saya. Pelan-pelan, karena mereka tidak kenal kita. Dulu mereka sudah gubuk karo dewe. Hanya dia bilang, siapa pendetanya? Gitu sih, panggil pendetanya siapa? Pendeta. Nah saya ngomong apa sih? Semua tidak ada pendeta saya toh. Saya. Sini. Itu pendeta sih perintah saya. Ya dengan segenap hati. Ya. Tapi mendrodok, doa mati ya Tuhan, jangan mati ya Tuhan. Dipikir saya doa tapi jangan mati Tuhan, jangan mati Tuhan. Berarti kita mendoain Tuhan. Boleh? Gak boleh saudara. Hanya gini, mati saya bersalah Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sampai mati Tuhan. Tolong Tuhan. Dan diam. Kalau tidak jawab saya, jawab Tuhan. Ayo bukan kronologi nih. Apa jawabannya saya? Sakarepmu. Dia bilang gitu, kok sakarepnya? Loh kan kamu yang jalan tadi. Kan saya minta pimpinan Tuhan, kan saya berdoa dengan nama Tuhan. Loh kan ada dalam firman Tuhan, aku tidak kenal kamu. Matang Tuhan, jangan ditinggal saya. Jadi saya tuh kok kayak perang-perang sendiri. Dalam hati diam, tapi saya perang-perang sendiri. Tolong Tuhan, ayo datang sini Tuhan, sini. Dia bilang apa? Sudah, aku ngirim malaikat di dekatmu. Mana Tuhan, mana? Loh, kamu minta bukti toh? Kamu tidak percaya tuh sama aku? Kayak itu saya. Ya sudahlah, terserah Tuhan. Sebenarnya gitu. Ketika kita sudah berserah, Tuhan baru bekerja. Like kita mentengkelek karena dia takut karena tidak akan jalan. Kayak kita punya keekonomian, punya beban berat. Sama tidak, sama doa atur tidak bisa saudara. Tanya Tuhan, berserah. Sembuh terserah. Begitu terserah, aku ikut kamu mati, ditaruh. Ibu pendeta bisa dengan keren-keren dah. Jadi mana lain dah, Tuhan ubah. Ibu pendeta, ya tolong bantu doa ya. Ini adik yang kucintai. Saya baru ketemu, dia di luar negeri, tidak pernah ketemu. Tuh dalam hati ceknya sakno mana gitu juga. Tuhan, nangis saya. Tuhan tolong dong, jangan nangis itu. Jangan ikut nangis Ibu pendeta. Tolong kuat ini. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, jamah beri kesembuhan. Tuhan jawab apa? Halo, saya ngatur kamu apa aku? Oh iya ya, maaf Tuhan, sudah berserah. Nah itu yang aku mau. Dah tumpang tangan Tuhan. Jangan sampai mati. Yang ngatur kamu apa aku? Oh ya Tuhan ya. Tumpang tangan terdekat. Ya semua dalam nama Tuhan. Tak serang. Mana? Saya tumpang tangan, orang itu tumpang tangan tidak ada. Semua tumpang tangan. Semua setumpang tangan. Lah saya nyuruh, bukan saya, dia nyuruh. Tumpang tangan semua. Jadi saya sempat buka. Buka kabin tangannya, numpang tangan semua. Terus saya bilang, Tuhan, ini tangannya tidak 10, tapi banyak dong. Tolong Tuhan, jamah. Dan Tuhan jawab, saya ngatur kamu apa aku? Ayo doa. Ya. Doa saya. Berdoa. Ayo, amin. Memuji Tuhan. Oh ya. Ikut aja. Muji Tuhan, nyanyi, puji Tuhan, nyanyi, puji Tuhan. Kurang lebih 10 menit nyanyi. Terus saya begitu dalam nama Tuhan, amin, tak lihat ruangannya. Dan
gini saudara, ku tahu Tuhan pasti Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan deh, menang-menang gini, dia semua menang-menang. Jadi saya loh, mateng aku, iki gak kaget, jantungnya kaget, usek-usek. Jadi orang itu gini guyek-guyek, yang sakit itu guyek-guyek gini. Dan makanya kok saya berdoa itu goyang-goyang, apa lindu, apa Tuhan datang. Ternyata dia yang goyang-goyang semua, sampai orang yang pegang dada dikepuk-kepuk gini. Ya ampun Tuhan, ya ampun Tuhan, ini apa nih Tuhan? Ini model doa model apa nih Tuhan? Dan bilang, saya ngatur kamu apa aku? Oh iya Tuhan. Sadar. Nah ini 10 menit sudah selesai nyanyi. Saya lihat ada satu hembusan yang keluar dari ibu ini tadi. Gitu. Semua ngangkat. Jadi waktu gitu kan saya juga buka tuh, tak buka ini, ngangkat gini semua. Jadi tidak gini-gini, tapi ngangkat semua. Loh, kok so kompak gitu? Bingung saya. Tuhan, saya tanya, kenapa kok mereka kompak? Ya aku sih nyuruh. Ya. Terus saya harus bagaimana? Sudah ambilin itu sesuatu di dalam perutnya. Oh ya, wes dalam nama Tuhan. Keluar, lepas keluar. Putuskan semua. Lah keluarnya jujur dari mulut saya. Buat gitu. Loh, kok muntah di dua ano? Dalam hati saya Tuhan, pegang saya. Wah, ini kena labrakan dan saya ngatur kamu apa aku. Oh ya Tuhan, kuat terus. Dia lapin. Sini yang kakaknya ada. Susah, dokter. Saya heboh, semua itu ngeliatin. Kita jadi tontonan. Semua dokter, oh enggak apa-apa, ini keluar yang riak-riak di dalam asam lambungnya. Tuhan berbisik, sudah tak keluar loh. Aduh Tuhan, lain kali jangan buat gini, buat jantung saya dedek. Kenapa? Karena keluar dikira mati Tuhan. Saya ngatur kamu apa aku. Oh iya Tuhan, dia sudah berserah. Jadi apapun yang terjadi, kita tuh tidak tahu ke depan, tapi Tuhan tuh memberikan sesuatu yang kadang membuat kita spot jantung, yang membuat kita deg-degan. Cukup enggak ya? No, itu nama. Aku ada. Seperti tadi di pasar tadi saya dipeluk, dipegang, jalan kamu ke sana, diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku, apa? Tuhan. Nah, jadi jalan hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Dalam perjalanan kita menjadi enak dan indah pada waktunya. Amin. Oh, cakurat, gitu. Dia bilang, minum. Aduh, lemes saya. Aduh, lego, gitu. Aduh Tuhan, seger saya, lego saya, hidup, kan gitu. Tadi kan datang pada mati. Aduh, lego saya. Minum saya minggir ya, banyak yang bantu, semua rukun semua bantu. Dan minum cuma dokter datang, oh Bu, sudah semuanya pergi ya. Ini jangan dikasih hawa yang tidak baik keluar semua, biar dia ibu ini bernafas. Nah, dan saya datang karena Tuhan suruh datang, ayo kamu doa sendiri aja. Ada 2 orang, ya, doa Tuhan. Tak serano, ibunya datang. Tuhan bilang apa? Si ngatur aku apa kamu? Ya Tuhan yang atur. Tuhan bilang apa? Umurnya orang ini pendek. Nah, terus saya ngomong apa Tuhan? Enggak apa-apa, nanti aku yang tunjukkan. Baik. Udah, karena Tuhan yang tunjukin saya diem. Tuhan suruh saya harus ngomong, kan gitu. Hanya saya diem duduk. Dokternya dari kamar sana praktek. Saudara ini keluarganya, mereka dipanggil semua. Saya nggak tahu ngomong apa. Keluar tuh mukanya nangis semua, ngap semua. Saya juga nggak tahu, ternyata jadi bilang bahwa umurnya ini sudah pendek. Karena kelenjar jantungnya udah bocor dan memang sudah tidak bisa untuk ngumpat bagus, sudah ada. Nah, hanya sudah menunggu waktunya aja katanya. Hanya kita doa lagi dan dia bilang, Ibu tolong bantu doa ya, karena adik saya ini pendek umurnya dan harus bantu hidup. Jadi saya pegang dia, sudah jangan takut ya, hidup mati di tangan Tuhan.
Amin. Hidup mati di tangan Tuhan. Kenapa? Kalau kita segenap hati dan segenap jiwa, maka kita harus melakukannya apapun yang terjadi. Enak tidak enak harus dilakoni. Amin. Maukah saudara? Loh, itu kan tugasnya Bu Titi. Loh, saudara, mungkin ceritanya tidak sama dengan saya, tapi saudara mungkin keekonomian saudara atau keluarga saudara atau apapun itu bisa terjadi. Enak tidak enak itu pasti akan terjadi. Tapi saudara harus tahu, harus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bukaan hatimu, jangan ngatur Tuhan. Amin. Jadi kalau toh hari ini tidak menyenangkan, jangan ngatur Tuhan. Serahkan semua, ya sudah, aku berserah. Amin. Itu intinya kita mau dekat dengan Tuhan, mau bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu bicara dengan Tuhan. Loh, bukan bisa ngomong. Loh, saya juga tidak bisa ngomong, saudara. Cuma Tuhan itu menuntun. Nanti banyak cara. Tuhan itu menuntun banyak cara. Amin. Kita perhatikan di sini kata-kata indah. Dalam setiap doa dan renungan hati terdengar suaranya lembut namun penuh kuasa. Itu loh. Jadi ketika saya di pasar, waktu saya doa dan nyanyikan ini kata-kata yang indah yang membuat kita jadi kuat karena Tuhan. Berbicara dalam bisikan suara hati, perkataan firman yang menguatkan. Jadi apapun yang terjadi itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kemudian di sini katakan, kenali suaranya dan bergaul kariblah dengannya. Amin. Sudah mau bergaul karib? Aminnya kok berat, saudara? Sudah mau bergaul karib? Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita menikmati kasih dari Tuhan. Kita menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati pimpinan Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Mengapa di situ ada warna yang bulat-bulat, kemudian ada sinar-sinar 1, 2, itu adalah anugerah Tuhan, saudara ya. Tuhan itu memberikan rancangan-rancangan dalam hidup kita itu tidak terbatas. Jadi itu adalah alam roh, itu hanya gambaran aja ya saudara. Alam roh yang Tuhan berikan pada kita adalah betul-betul roh yang benar ya, bukan yang aneh-aneh yang membawa kita ke situ tapi tidak ada jeluntrungannya, enggak. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan membuka hidup kita supaya kita tahu bahwa bersahabat karib dengan Tuhan itu punya kuasa. Amin. Itulah firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati saudara semua. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita tahu bahwa membuka hati itu saudara harus betul-betul sesuai dengan Tuhan. Bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita tidak protes dan tidak sok pinter ya. Apapun yang terjadi enak tidak enak, itu harus kita jalani dengan apa adanya. Kubuka hati, kubuka untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus, kami dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Syukur Yesus. Kami tahu, kami rindu ingin bersahabat karib dengan Engkau. Bicaralah, jamah kami, sentuh kami dengan nama Tuhan Yesus, maka kami terima Tuhan. Inilah pujian kami. Terima kasih Yesus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Nah, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi lebih perlahan, resapi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Iman jamah kami, penuhi kami
Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini. Syukur Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Inilah hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Omani penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamal dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari saudara, angkat tanganmu dan katakan pada Tuhan, inilah aku Tuhan. Jamah aku dan sembuhkan aku. Jamah aku dan pulihkan aku. Jamah aku dan berkati aku. Terima kasih Yesus. Inilah tubuh roh jiwa kami menyembah. Kami mengucapkan syukur. Kami berserah. Rasakan saudara hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami untuk bergaul karib dengan Engkau. Ajari kami untuk mengenal Engkau dalam segala perkara. Ketika kami mengalami banyak perkara, ketika kami mengalami banyak tekanan, ketika kami mengalami banyak kesalahan, ketika kami mengalami banyak penghinaan, ketika kami mengalami banyak menghargai kami, sepasang mata yang melihat kami sejak tadi, dan dia turun mendekat dan berkata, jangan khawatir, aku selalu besertamu. Jangan gelisah lagi, aku menemani. Jangan malu mengikut aku. Jangan takut lagi, kamu tidak sendirian. Karena hakmu, aku yang akan bela. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Hari ini kami sudah menerima firman-Mu tentang persahabatan dekat. Kami rindu Tuhan untuk menjadi sahabat karib-Mu. Mari bentuk kami Tuhan. Kami mengalir dan mesra. Seperti kesaksian saya tadi. Saya maunya begini karena saya takut. Saya tidak mau begini karena saya tidak mau menyakiti orang. Tapi Tuhan berkata, yang mengatur kamu apa aku? Katanya. Tentu saya berkata, Engkau Tuhan. Saya malu di hadapan Tuhan. Karena seringkali kami mengatur diri kami dan sok. Kami tahu bahwa Tuhan berhak atas hidup kami. Engkau ajarkan kami untuk rendah hati agar kami bisa mengerti akan kehendak-Mu.
Dan Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan jangan memandang ke kiri, ke kanan, apalagi menengok ke belakang. Itu artinya bahwa kita harus berserah dan menyerahkan semua persoalan ini. Dan kita menunggu apa yang Tuhan mau. Dan saya berkata, tidak serah mati Tuhan. Tapi Tuhan berkata, yang ngatur kamu apa aku, katanya. Kita malu dibuatnya. Karena Tuhan kasih, Tuhan tahu waktunya yang tepat. Tuhan tahu saatnya yang tepat. Tuhan tahu pemulihan terjadi. Tuhan tahu berkat itu akan turun. Tetapi bukan kita yang mengaturnya. Kami serahkan. Sekarang kami akan menyerahkan tubuh roh jiwa kami dan keluarga dan pekerjaan kami. Kami terima hujan berkat-Mu. Ladang hidupmu diberkati. Ladang rohanimu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dikembali Tuhan.